Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, Lucifer menyerang seluruh semesta dan memberikan ketakutan pada semua orang. Zipector berjuang sekuat tenaga, bahkan mendapatkan bala bantuan dari Raja Vegeta dan Bardock dari timeline lain. Jadi cerita kita berlanjut dengan para Zipector yang masih terkejut melihat kedatangan hit Raja Vegeta dan juga Bardock yang sangat mirip sekali dengan Goku dan Vegeta yang mereka kenal. Sedangkan Raja Vegeta menganggap para Saiyan bumi begitu aneh sekali. Bardock meyakini kalau mereka pasti memiliki darah Saiyan dirinya yang diturunkan dari Goku anaknya. Dan sepertinya Hit masih memiliki cincin waktu lain karena bisa membawa dua orang ini menggunakan portal waktu. Sementara Gohan masih bingung dengan kemunculan mereka yang sangat tiba-tiba ini. Tapi energi yang Gohan rasakan sangatlah berbeda. Tapi tentu saja Gohan mengingat siapa Hit yang pernah ikut dalam turnamen kekuatan dulu. Gohan segera menebak kalau Hit bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di alam semesta ini. Tapi Gohan bisa yakin kalau Hit tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui di sini. Namun Hit nampak tetap tenang sambil memfokuskan pandangannya pada Gohan. Dan Hit cuma bilang kalau semuanya pasti akan segera terjawab pada waktunya. Tapi sekarang karena Zipector adalah para pelindung alam semesta ketujuh, Hit percaya Gohan memiliki masalah yang lebih penting di tangannya. Jadi Hit menyuruh Gohan untuk segera melihat ke belakangnya sekarang. Dan dengan perintah itu Gohan segera menoleh ke belakangnya. Sampai tiba-tiba muncul seonggok iblis besar yang lebih kuat dari yang pernah mereka lawan sebelumnya. Kini menginginkan tubuh Gohan untuk dia santap. Tapi cuma dalam sekejap saja Bardock berhasil menghempaskan iblis itu dengan reaksi yang bahkan lebih cepat dari Gohan sendiri. Mementalkan iblis itu sendiri kini menghantam tanah dengan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Dan Gohan yang melihat ini nampak menunjukkan keterkejutannya dengan kemampuan hebat yang baru saja Bardock tunjukkan di hadapannya. Gohan penasaran siapa sebenarnya orang ini karena dia kagum pada kecepatannya. Sedangkan Bardock yang sudah melakukan sedikit pemanasan cuma menunjukkan ketawa kecilnya yang terkikik. Dan nampak cuma dalam serangan itu iblis besar langsung dibuat tidak bernyawa oleh Bardock ayah dari Goku ini. Bardock sendiri menyuruh Gohan untuk tidak terlalu kagum pada kekuatannya. Sebaliknya Gohan harus tetap waspada, persis seperti apa yang pernah diajarkan oleh Goku. Jadi Bardock ingin Gohan bertarung juga dan jangan sampai mempermalukan dia sebagai kakeknya ini. Dan Bardock langsung tahu kalau Gohan pasti adalah cucunya meskipun mereka berbeda timeline. Dan pengakuan tersebut sontak membuat Gohan semakin menunjukkan keterkejutannya dan penasaran apakah Bardock beneran adalah kakeknya. Tapi sebelum Gohan bisa mendapatkan jawabannya, Bardock yang matanya masih ditutup ini gas lagi meluncur ke arah gerombolan iblis yang ada di udara. Bardock tertawa meremehkan karena dia sudah pernah menaklukkan banyak planet dan sekarang pun tidak ada yang akan bisa menghentikannya. Jadi Bardock menantang semua iblis yang ada untuk mengeroyoknya jika bisa. Dengan merentangkan tangannya, banyak iblis yang sudah sangat haus untuk menyantap tubuh Bardock yang seperti kera liar ini. Dan dalam beberapa kali serangan yang amazing, Bardock berhasil mengalahkan banyak pasukan iblis, bahkan ada kepalanya yang dia penggal dengan brutal. Berikutnya dengan melepaskan semburan laser yang menghancurkan banyak iblis sekaligus. Dan terakhir dalam gaya Saiyan klasik, Bardock menembakkan laser bertubi-tubinya dengan ganas. Melihat apa yang sedang Bardock lakukan sekarang begitu sangat luar biasa, bahkan membuat Gotenks sampai fokus menontonnya. Lalu Gotenks menaruh kedua tangannya di pinggul sambil menunjukkan senyumannya. Dia kagum dan merasa sepertinya mereka harus melakukan sparring setelah peperangan melawan iblis berakhir. Sementara itu Raja Vegeta cukup kagum juga pada Bardock karena seperti itulah yang memang harus ditunjukkan oleh Saiyan kelas rendah. Tapi dia merasa tidak dihormati oleh Bardock karena Bardock seolah ingin pamer padanya. Dia menanyakan apakah Bardock tidak melihat kalau Raja Saiyan sekarang berdiri di hadapannya. Jadi Raja Vegeta akan menunjukkan pada semuanya warisan asli seorang Saiyan yang sejati. Sampai tiba-tiba Raja Vegeta melepaskan sebuah tembakan laser dengan satu tangannya yang kini malah melesat pada Gotenks. Meninggalkan Gotenks jadi sangat terkejut sekali kenapa Raja Vegeta malah menyerangnya. Bukankah mereka adalah sekutu?
Dan dengan menunjukkan wajah yang kocak, Gotenks benar-benar merasa belum siap untuk ini. Tapi dengan fusion Gotenks, refleks menghindar bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Dia segera menunduk ke bawah dengan sinar energi itu yang hanya sedikit mengenai rambut atasnya saja. Gotenks segera berteriak keras untuk memarahi Raja Vegeta dan menanyakan apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Dengan Raja Vegeta melakukan itu, Gotenks tegaskan dia pasti akan menyesalinya. Tapi Raja Vegeta yang punya sifat congak seperti anaknya nampak cuma menunjukkan senyuman yang menantang. Raja Vegeta ingin melihat Gotenks mencoba menyerangnya jika bisa. Tapi Raja Vegeta memberitahu kalau laser tadi bukan dia tunjukkan pada Gotenks, tapi nggak sengaja cuma melewatinya saja. Dan Raja Vegeta merendahkan kepekaan Gotenks yang sama buruknya dengan apa yang tadi Gohan lakukan. Padahal Gotenks tidak sadar bahwa banyak bahaya yang ada di sekitarnya. Sebagai respon, Gotenks segera menoleh ke belakangnya untuk melihat bahaya apa yang dimaksud. Dan nampak ada seekor iblis besar lagi yang kini tubuhnya sudah bolong akibat serangan laser yang Raja Vegeta lepaskan tadi. Gotenks baru sadar kalau Raja Vegeta ternyata bukan ingin membunuhnya, tapi justru malah menyelamatkannya dari iblis ini. Bahkan iblis itu sendiri tidak menyangka bahwa akan ada serangan cepat yang langsung membuat tubuhnya bolong besar seperti donat ini. Dan dengan luka yang benar-benar fatal itu, binatang iblis itu kemudian akan jatuh ke tanah seperti sebuah batu yang dilempar ke bawah. Dan nampak iblis itu kini sudah langsung tidak bernyawa lagi. Benar-benar kekuatan yang luar biasa ditunjukkan oleh Bardock dan juga Raja Vegeta. Sampai tiba-tiba Raja Vegeta melesat melewati Gotenks untuk membantai lebih banyak iblis seperti yang lagi Bardock lakukan. Raja Vegeta menyuruh Gotenks untuk segera bergerak juga karena mereka tidak bisa membiarkan yang lain bersenang-senang sebelum Gotenks mau menantangnya. Jika Gotenks ingin melawannya nanti, tunjukkan dulu padanya apa yang bisa dilakukan oleh Saiyan Bumi sepertinya dalam perang ini. Dan daripada kesal, Gotenks kini akan menganggap itu sebagai sebuah permainan. Sampai kemudian Gotenks berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 3-nya untuk tidak mau kalah dari King Vegeta. Setelah itu Gotenks meluncurkan tubuhnya mengejar pria tua itu untuk bersaing siapa yang bisa mengalahkan iblis lebih banyak. Sementara itu, Lord Yamcha yang sebelumnya terlihat lari kocar-kacir kini bergerak menyerang pada sekumpulan iblis yang ingin memangsanya dengan semangat. Yang di situ Yamcha menggunakan teknik andalannya, serigala berbulu domba, untuk mulai mencakar-cakar tubuh para iblis itu. Dan dengan lebih mengesankan daripada yang pernah kita lihat sebelumnya, Yamcha berhasil menghajar banyak iblis sekaligus. Dengan semangatnya, Yamcha meneriakan kemenangannya dan sekarang sudah kembali dalam permainan yang sesungguhnya. Tapi kemudian Krillin yang berada di kejauhan sontak menyuruh Yamcha untuk segera berhati-hati, karena tiba-tiba seonggok iblis muncul di belakangnya dan siap untuk menusuk tubuh Yamcha dengan kuku panjangnya. Dan sebagai respon dan gak ingin melihat temannya mati lagi, Krillin menciptakan sebuah kinjan yang bisa memotong apapun. Dan dalam satu lemparan cepat, iblis di belakang Yamcha, tubuhnya sontak terpotong dua dengan sangat begitu brutal sekali. Dengan Yamcha yang menjadi kikuk, dia berterima kasih pada si Endul dengan nada yang cukup panik. Di tempat lainnya, Super Saiyan 3 Gotenks juga berhasil mengalahkan iblis dengan sangat mudah sekali. Gotenks bahkan menyombongkan kalau dia melakukan lebih baik dari yang sudah Raja Vegeta lakukan sejauh ini. Sementara itu, di tempat yang agak jauh di udara, Tenshinhan tengah membidik sekumpulan iblis untuk dia ledakan menggunakan jurus andalannya Kikoho. Berbeda dengan yang lain, Tenshinhan mengincar lebih banyak iblis sekaligus. Dan setelah itu, Tenshinhan segera melepaskan lasernya dan nampak berhasil melenyapkan semua iblis itu dalam satu serangan. Di sisi lainnya, Piccolo dan Gohan juga bekerja sama untuk mengalahkan para iblis yang ada di sekitar mereka. Gohan sambil bertanya di mana sebenarnya Goku ayahnya berada sekarang. Kenapa belum kembali di saat seluruh alam semesta berperang melawan iblis? Piccolo berhasil mengalahkan dua iblis, sedangkan Gohan melepaskan tembakan laser untuk meledakkan tubuh iblis hingga tidak tersisa lagi. Dan akhirnya, setelah ledakan dan pertempuran demi pertempuran, para iblis yang mencemari bumi di area mereka
setidaknya telah dihancurkan dengan kekuatan gabungan G-Factor dan dua Saiyan di masa lalu. Dengan Gohan yang penuh semangat sekarang, berhasil mempertahankan bumi untuk pertama kalinya sejak Cell Games berlangsung. Gohan menanyakan bagaimana kabar yang lain sekarang. Untuk Chaoju yang jarang kelihatan, cuma membalas kalau dia masih baik-baik saja. Tenshinhan melihat di sini iblis mungkin sudah tiada, tapi dia khawatir tentang tempat yang lainnya. Piccolo sendiri tidak tahu soal itu, tapi dia tidak akan menunggu dan mereka harus tetap waspada. Sementara Gotenks masih terus meledakkan sisa-sisa iblis yang masih hidup dan menghancurkan tubuh mereka sekaligus. Tapi tiba-tiba Gotenks dibuat terkejut ketika merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, yang rupanya waktu fusion Gotenks berakhir hingga terpecah lagi menjadi Goten dan juga Trunks kecil. Mereka terlalu banyak menggunakan energinya ditambah menggunakan Super Saiyan 3 yang terbukti menguras waktu fusion mereka lebih cepat dari yang seharusnya. Tapi Trunks tetap menunjukkan kegembiraannya dan mengangkat tangannya sekarang. Namun dengan nada yang muram, Piccolo segera menyapa Gohan untuk memastikan apakah Gohan merasakan apa yang dia rasakan sekarang ini. Ada lebih banyak iblis yang masih hidup dan kini berada di bumi bagian lainnya. Para iblis itu kini mungkin sedang menyerang warga kota. Jadi Piccolo menyarankan Gohan untuk segera mundur dan menemukan rencana yang pas untuk membasmi semua iblis yang ada di bumi. Gohan merasa dia memang merasakan masih banyak iblis yang hidup di bumi. Dan dia yakin Dende mungkin tahu apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Tapi pertama-tama mereka harus memastikan keselamatan ibunya, Bulma Videl dan teman-teman yang lain. Dan setelah itu semua G-Factor bergegas pergi meninggalkan tempat itu untuk membuat rencana baru yang lebih baik. Mereka meninggalkan Hit, Raja Vegeta dan juga Bardock yang cuma menonton kepergian mereka. Raja Vegeta merasa mereka tidak sopan sama sekali, padahal dia adalah tamu penting yang harusnya dijamu di sini. Tapi terlepas dari itu, King Vegeta menunjukkan ketawanya. Dia penasaran kemana perginya para Z-Factor sekarang. Bardock yang juga tersenyum santai memiliki satu cara untuk mengetahui kemana para Z-Factor akan pergi. Yang kemudian ketiganya segera gas pergi menyusul para Z-Factor untuk mengikuti mereka. Karena di tempat ini sudah tidak ada iblis untuk mereka kalahkan lagi. Dan kemudian pemandangan akan bergeser ke alam iblis, tempat Vegito terperangkap berada. Saat ini, Vegito sedang menaruh jarinya di dahi untuk mencoba menggunakan Sun Kanido dan berusaha berteleportasi dari alam iblis ini. Tapi setelah lama mencoba, Vegito tidak bisa melakukannya dan merasa kesal dengan semua ini. Dia nggak bisa kembali ke dunia panah untuk membantu para Z-Factor mengalahkan pasukan Lucifer. Alasannya karena Vegito tidak merasakan energi siapapun dari alam iblis ini. Dan untuk sesaat, Vegito kemudian akan mengambil waktu untuk melihat-lihat sekeliling dan mencari sesuatu yang ada di sini. Vegito mengungkapkan dia sudah melakukan perjalanan melalui 12 alam semesta dan belum tahu tempat apa sebenarnya ini. Dan Vegito merasa punya firasat buruk berada di sini. Kemudian Vegito mengarahkan satu tangannya ke samping untuk mencoba cara lain, yaitu memanggil tongkat Angel miliknya. Tapi setelah beberapa saat tangan Vegito tetap menjadi kosong, seperti tongkat itu tidak lagi mau menuruti perintah Vegito. Atau mungkin perbedaan alam ini yang membuat tongkat itu tidak bisa mendatangi lokasi Vegito. Seketika membuat Vegito semakin bingung karena tongkat Angel sekalipun tidak berguna di alam ini. Membuat Vegito harus berpikir keras dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memberitahukan bahwa Angel tidak diizinkan berada di alam iblis. Vegito tercengang seketika dan merasa suara itu tampak familiar sekali. Sampai akhirnya ditunjukkan sumber suara tersebut ternyata berasal dari Yamoshi yang muncul bersama dengan Broly. Mereka yang sebelumnya lama menghilang kini muncul lagi di dalam pikiran Vegito. Yamoshi merendahkan Vegito karena sekarang sudah menjadi bodoh dan berakhir masuk ke dalam permainan licik Lucifer. Yamoshi merasa seharusnya tahu bahwa keadaan pasti akan berubah jadi lebih buruk ketika Vegito menghalanginya, Broly dan yang lain dalam menyampaikan suara. Nah, akhirnya terungkap alasan mereka tidak pernah muncul karena Vegito memblokir kesadaran mereka yang simpelnya seperti bapak-bapak waktu memblokir WhatsApp orang lain.
Pegito hanya mau mendengarkan suara Goku dan Vegeta, yang padahal itu sama saja mendengarkan suara sendiri. Dan sekarang Yamoshi menyuruh Pegito melihat ada di mana Pegito berada. Tapi Pegito yang jauh dari suasana hati yang tenang menyuruh Yamoshi untuk segera memberitahu ada di mana dia sekarang. Jika tidak mau memberitahunya, Pegito menyuruh Yamoshi untuk diam saja. Tapi Yamoshi yang tetap menunjukkan wajah seriusnya sudah memberitahukan bahwa Pegito sekarang berada di alam para iblis. Sekarang Pegito sudah bertukar tempat sepenuhnya dengan Lucifer. Jadi Pegito saat ini tidak akan memiliki cara untuk bisa melarikan diri dari tempat ini lagi, kecuali Pegito tahu kemana harus pergi dan apa yang harus dia lakukan. Dan beruntungnya Yamoshi ada di sini karena Yamoshi sebagai anggota 5 yang terkuat pernah menjaga pintu gerbang alam iblis. Sekaligus Yamoshi sudah pernah menghentikan banyak iblis yang berusaha mencari celah jalan lain untuk kabur. Sampai tiba-tiba Yamoshi menunjukkan senyuman congaknya untuk mulai melobi Pegito. Dia katakan jika Pegito menginginkan informasi darinya, maka Yamoshi ingin Pegito segera mengeluarkannya dan membebaskan tubuh dia sepenuhnya tanpa bisa diserap lagi. Mengejutkan Broly seketika dengan permintaan tidak terduga dari Yamoshi itu. Tapi Pegito menolak mentah-mentah tawaran itu dan memilih untuk mencari sendiri jalan keluarnya. Entah apa sebenarnya tujuan Pegito, kenapa dia masih mempertahankan Yamoshi di dalam tubuhnya. Padahal kekuatan Yamoshi tidak besar-besar amat setelah Pegito mempunyai kekuatan Serafim hijau. Dan seberapa sulitnya Pegito keluar dari sini, Pegito akan tetap berusaha sendiri. Tapi setelah Pegito menolak tawaran Yamoshi, dia sontak menjadi sangat terkejut saat mendeteksi keberadaan orang lain yang ada di alam iblis ini juga. Sampai tiba-tiba, tepat di depan atas Pegito ada sebuah energi laser yang melesat cepat untuk menghantam Pegito. Tapi Pegito yang tidak takut sama sekali kini menunjukkan wajah seriusnya dengan menggunakan Ultra Instinct Omen. Dan dengan gerakan sempurna, Pegito sukses menghindari laser itu dengan sangat gampang sekali. Tapi Pegito kehilangan sifat tenang Ultra Instingnya dan nampak menunjukkan kekesalan sambil menoleh pada laser itu. Pegito tegaskan bahwa penyerang memilih musuh yang salah untuk diajak bermain-main dengannya. Pegito berteriak menyuruh siapapun untuk segera keluar sekarang juga. Dan nampak di kejauhan ada 6 sosok iblis muncul, yang di antara mereka adalah iblis yang sudah melemparkan laser pada Pegito. Pegito menjadi sangat penasaran siapa ke-6 sosok iblis di hadapannya ini. Dan nampak satu iblis yang berdiri di antara iblis lain adalah seorang pelakunya dan dia merupakan kaisar iblis di alam ini. Dan iblis itu tegaskan sebagai seorang tamu, Pegito harus belajar bagaimana memanggil dia dengan sopan. Saat mendengar nama kaisar iblis, sontak membuat Pegito kaget karena pernah mendengar kata tersebut. Sebelumnya, Yamoshi dan yang lain pernah menyamakan Pegito dengan kaisar iblis ketika Pegito sebelumnya menggunakan perubahan iblis. Jadi kemungkinan kekuatan kaisar iblis bisa sangat kuat sekali. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pegito bisa menemukan jalan keluar sendiri untuk membalaskan dendamnya pada Lucifer? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.